buket ini nih nggak sampai habisin 2 kertas selo. Nah, di sini aku mau berbagi cerita gimana aku bikin buket yang segembul tadi itu, tapi aku nggak habisin 2 kertas selo. Yuk kita mulai. Pertama-tama biasanya aku selalu tambahin kertas tisu di depan rangkaian bunga yang udah aku rangkai. Itu tujuannya kalau aku untuk menutupin bolong-bolongnya. Kalau kita ngebuketin itu pasti kertasnya tuh ada yang bolong-bolong gitu kan, kelihatan gitu nanti jadinya foam yang di dalamnya. Jadi itu tujuannya untuk menutupin, ngerapihin, jadi foamnya nggak kelihatan, dan dia juga nanti buketnya akan terlihat lebih gembul gitu, cantik. Nah, kita lanjut ke proses nge-wrappingnya. Di sini aku ukur dulu nih kertas yang mau aku jadiin dasar yang pertama, layer yang pertama itu aku ukur dulu tingginya sesuai dengan keinginan aku. Nah, kalau aku lebih suka kertasnya itu nggak terlalu tinggi, jadi pas aja gitu, nggak suka yang terlalu, biasanya ada yang terlalu tinggi berlebihan gitu kan. Kalau aku sukanya yang pas-pas aja, kecuali emang request dari pelanggan aku, jadi aku ikutin. Nah, di sini kita potong 2 dulu nih kayak gini. Ini untuk layer yang pertama. Nah, kayak gitu nih, udah jadi kayak gini, udah ditempel kayak gitu. Aku di sini nge-wrappingnya tuh pakai isolasi ya. Aku lebih suka aja gitu. Nah, untuk layer yang kedua tuh aku pakai teknik kayak gini. Kalian bisa lihat aku kayak gituin. Nah, abis itu baru aku kasih isolasi. Aku agak ronyok-ronyokin gitu loh. Nah, di layer kedua aku juga kayak gitu, aku ronyok-ronyokin bagian tepinya itu seperti itu. Habis itu aku isolasi di depan sama di belakangnya. Jadi pertama itu aku isolasi di depan, bagian depannya. Habis itu aku juga isolasi ke bagian belakangnya. Jadi biar buketnya itu nggak lepas-lepas gitu. Nah, jadi kayak gitu. Ini buat sebelahnya juga kayak gitu ya. Tapi tekniknya itu ngelipatnya dilipat 1 kali aja. Buat layer yang pertama, yang kedua sama yang ketiga itu masih cuman yang 1 kali lipat aja. Habis itu langsung di isolasi ke ini, ke buketnya kayak gitu. Tuh udah selesai kayak gitu. Ini dirapi-rapihin ya. Kalau memang belum rapi, masih ada yang kusut-kusut gitu, kalian bisa tarik-tarik dan rapikan. Nah, kayak gitu jadinya. Kita lanjut ke layer yang berikutnya. Nah, di layer yang berikutnya ini aku udah pakai yang aku lipet 2 kali ya. Jadi kayak S gitu, kayak huruf S. Nah, kayak gitu tuh kalian bisa lihat. Aku isolasiin dulu supaya dia rapi. Jadi nanti pas dibuketin dia nggak lari-lari. Jadi kita isolasiin dulu. Kayak gitu. Udah itu baru kita tempelin ke layer selanjutnya. Seperti di video, kalian bisa ikutin ya. Ini versi aku ya. Mungkin di luar sana banyak yang berbeda. Ini yang versinya aku. Nah, kita tinggal lanjutin aja nih sampai ke layer-layer berikutnya. Ini udah pakai yang lipatan S ya. Kalau yang bagian bawah-bawahnya tuh emang aku pakainya lipatan S. Nah, yang bagian atas layer 1, layer 2-nya sampai layer 3-nya tuh enggak. Kenapa? Untuk menghemat selonya tadi. Karena kan ini masih buket-buket yang ekonomis. Yang kita ngebuketnya biar nggak terlalu banyak selo tapi dia tetap gembul. Nah, jadi aku tuh di layer keempat itu baru mulai pakai yang selonya udah dilipat es gitu. Jadi nanti dia tetap gembul, tetap cantik. Kayak gini nanti kalau udah jadi tuh dia gembul. Nah, kalian bisa lihat di sini aku nge-wrappingnya tuh kertasnya dironyok-ronyokin. Kalau udah yang ke bagian yang aku lipat es tuh udah pasti aku ronyok-ronyokin banget. Kayak gitu supaya nanti buketnya tuh gembul. Nah, ini udah selesai. Tinggal aku tambahin pita. Tinggal aku lemin pitanya ke buketnya. Tuh hasilnya udah kayak gini kan. Jadi udah tinggal ditambahin pita biar manis dan cantik, biar makin cakep buketnya. Tuh kayak gitu ya kan. Bagus banget. Ini buketnya nggak terlalu gede tapi nggak terlalu kecil juga, dan dia gembul, kokoh, aman banget buat di order. Jadi buat kalian yang nggak mau capek-capek bikin ya kan, kalian bisa langsung aja order di kita.